Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tentang taat pada Allah, cinta pada Allah dan cinta Rasulnya Allah. Masih bab taat sama Allah, cinta Allah dan cinta Rasulnya Allah. Ini cerita para wali, tingkah-tingkahnya para wali. Nek sampean kuat yo ditiru, ra kuat yo golek sing ringan-ringan. Wali murid. Ini cerita para wali, wali-wali terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim, ditulis karo Imam Al-Ghazali. Wa khuqiyah dan ceritakan apa anna Umar ibnu Abid. Sesungguhnya Umar bin Abid karena ada sapa si Umar bin Abid kula yakhruju tidak keluar sapa Umar bin Abid min manzilihi dari rumahnya Umar bin Abid illa li salasin kecuali 3 perkara. Umar bin Abid itu tingkahnya enggak pernah keluar sama sekali kecuali 3 perkara ini. Ini wong kuat yo. Pertama, li sholati ma'al jamaah. Salat untuk salat bersama jamaah. Iki tok. Terus yang kedua, wali adil maridi, menjenguk orang sakit, jadi keluar deh. Terus yang ketiga, wali khuduril jenazah, ya, jadi menghadiri jenazah. 3 perkara tok itu. Setelah itu nggak pernah keluar. Ini keramat sampai examen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tapi iki pertinggane wali. Pertingkahane wali itu macam-macam. Jadi kan ini babe taat pada Allah, cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Jadi menceritakan hamba-hambanya yang soleh, wali-wali ini Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu dan mengucap sapa si Umar bin Abid. Ra'aitun nasa syirakan wa qata'an litarik. Ra'aitu melihat saya an-nasa pada manusia itu syirakan maling wa qita'an litarik dan rampok jalanan. Karena alasan ini al-umru utai umurku jauhirun mutiara nafisun yang nafisun yang dilihat itu cantik. Umur itu seperti mutiara yang cantik katanya sapa Umar bin Abid. Terusannya dia. Laki mata yang tidak bisa diregani, tidak bisa dihargai lahu bagi umur. Diregani piro enggak bisa. Ada seperti mutiara yang cantik umur itu. Terus fayam bagi sebaiknya sapa si uang sebaiknya amtamla supaya memenuhi sapa si orang minggu dari umur khazanati bagiatan gedungnya yang banyak fil akhirati di kampung, di dalam kampung akhirat. Maksudnya supaya umur itu harusnya dikebai, dipenuhi dengan urusan-urusan akhirat, gitu loh maksudnya. Umur itu sesuatu yang mutiara yang luar biasa, mutiara yang sangat cantik. Diregani piro nggak bisa dihargai. 200 miliar nggak bisa. Menurut sapa jenenge Umar bin Abid. Nah, makanya pesene supaya umur itu dikebai, dipenuhi dengan perkara-perkara akhirat. Wa'lamu dan ketahuilah kalian bi anna talibal akhirah. Sesungguhnya orang yang mencari akhirat itu labuta wajib lahu bagi orang itu minaz zuhdi dari zuhud. Zuhud itu menjauhi perkara haram. Fil hayati dunya di dalam hidup di dunia. Liyasiro alasane, liyasiro supaya jadi apa hamuhu cita-citanya orang huma pada kedua-duanya, maksudnya dunia dan akhirat iku wahidan satu. Maksudnya satu. Artinya di dunia yo bahagia, di akhirat juga bahagia rupane surga. Itulah jauh dari api neraka. Itulah tafsiran dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
tafsirane ngono, ning donya ya sugih kepenak, ning akhirat itu ya bahagia, rupane masuk surga, jauh dari neraka. Tapi bolak-balik tapi ora setiap wong iku sugih ning donya gitu nggih. Jadi nggak setiap orang itu kaya, tapi punya harapan. Sesuk setelah itu di akhirat itu kita bahagia, rupanya masuk surga. Nah, itu harapan kita. Kok dibakar, Mbak? Kok dibakar? Ya itu nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaftariku, dan supaya tidak beda. Apa batinuhu, batinnya orang, min dohirihi, dari dohirnya orang. Supaya batin dan dohir itu sama. Wala yumkinu, tidak mungkin apa kifdul khali, menjaga tingkah, illa bitok tidohiri wal batini, kecuali dengan menguatkan dohir dan batin. Dohir atau batin itu sama tujuannya untuk bahagia dunia dan akhirat, tapi di dunia ini supaya dikebai dengan perkara-perkara akhirat untuk mengisi umur itu maksudnya. Maneh ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sapa Asy-Syibli, Imam Syibli rahmatullah. Kuntu awala bidayati idza ghalabani an-naum. Iftakhaltu bil milki. Tingkai aneh-aneh. Imam Syibli itu terkenal itu. Itu wali Allah yang bisa mengajak, bisa mendengar tumbuhan itu membaca tasbih. Bukan hanya tumbuhan saja. Bukan hanya tumbuhan saja, batu itu bisa mendengar sendiri. Itu setengah dari karomai Imam Asy-Syibli. Katanya begini, kuntu awala bidaya tidak gola banyak an-naum iktahaltu bil milki. Pertama saya mengawali kegiatan ida golabani, ketika mengalahkan saya apa an-naumu, ngantuk, iktahal tu, maka nyelai saya bil milki, dengan garam. Mesti matane itu dicelai karo garam supaya apa? Gak ngantuk. Itu pertinggahan Imam Syibli. Jadi begini Pak, pertinggahan orang-orang soleh yang terdahulu itu kalau malam itu dia jarang tidur, digunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngono, ketika kok aku ngantuk, pokoknya tak uyek sama garam supaya gak ngantuk. Itu pertinggalan Imam Syibli. Nah, tapi betah melek seperti ini digunakan untuk munajat, bukan digunakan untuk yang lain. Mengramal togel ya, repot itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faida zada itu kita menerangkan orang-orang sholah yang dahulu supaya iktibar, karena ternyata siratal mustaqim itu kan keterangannya siratal ladzina an'amta alaihim, ya toh. Jadi yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tapi keterangannya yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. Saya masih ingat keterangan Mbak Yai Maimun ketika ngaji. Jadi jalannya siratal mustaqim itu jalan yang lurus itu yang bagaimana sih? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Orang-orang yang engkau beri nikmat itu orang terdahulu, yang sholah-sholah yang terdahulu. Sekarang ada gerakan harus maut langsung Kanjeng Nabi. Gue ketemunya kapan? Kan gitu. Kita ketemunya kan sama para ulama dulu, ulama gurunya lagi sampai itu orang-orang soleh. Sepertinya kan mestinya seperti itu. Ketika ada keterangan menerangkan pertingkahan orang-orang yang soleh, itulah jalannya orang-orang yang lurus, jalan lurus, yaitu adalah jalannya pertingkahannya orang-orang yang soleh yang terdahulu. Ya kayak ini menerangkan tentang orang-orang dulu itu kalau malam itu jarang tidur. Ya, kalau ngantuk dia dibunuh sampai Imam Syibli itu menguyeki matanya itu dengan garam. Supaya apa? Supaya nggak ngantuk.
Faida zada alal amri sampai ini. Faida zada alal amri alaya kan. Faida zada alaya apa al amru akhma al maila faktakhala bihi. Ketika mau tambah ngantuk itu menyerang. Nah, ketika pada ngantuk itu menyerang pada saya kata Imam Sibli. Ahma, saya membuat panas berjalan 1 mil melaku. Faktakhala kemudian nguyeki mata itu bi dengan milku tadi dengan apa garam. Sampai pertingkahannya seperti itu. Sampai Sunan Bonang pertingkahannya itu. Sampai lihat di Lasem itu pertingkahan ada batu satu itu bekas kakinya buat sujud Sunan Bonang. Tapi cuma satu kakinya. Loh, sampai ekstrim begitu. Sujud kok kaki satu padahal kakinya dua. Nah, itu orang-orang dulu seperti itu. Kalau kita ya nanti saya terangkan. Kalau kita itu ya kalau nggak kuat ya jangan seperti itu. Itu kan pertingkahannya para wali. Wahukia satu lagi ini. Wahukia dan ceritakan kan Ibrahim bin Hakim. Annahu sesungguhnya Ibrahim bin Hakim kola berkata sapa Ibrahim bin Hakim karena ada sapa abi maksudnya bapakku itu Hakim itu. Idza ja'ahu an-naumu ketika datang pada bapakku apa an-naumu tidur mengantuk yadkhulu maka dia masuk al-bakhra pada air laut. Fayasbahu maka membaca tasbih sapa bapakku tadi Fatat stamia itu keramatnya. Coba. Fatat stamia maka menjadi kumpul ilahi pada bapakku apa khitanul bahri ikan-ikan yang ada di lautan. Yusak bihuna semuanya membaca tasbih mahu bersama bapakku. Oh, jadi pertinggahan Al-Hakim ini bapaknya dari siapa Ibrahim bin Hakim. Dia menceritakan bapak saya itu kalau malam ngantuk dia keluar ke air laut. Begitu dia keluar ke air laut, dia membaca tasbih di situ. Setelah tasbih, membaca tasbih, keramatnya itu Allah kasih keramat seluruh air ikan-ikan itu ngumpul dengan sama dia membaca tasbih bareng-bareng. Nah, itu seperti itu. Itu pertingkahannya orang-orang dulu, jangan sampai ngantuk. Karena memang surga itu dibuat dengan bukan siang, tapi malam gelap. Jadi surga itu dibuat malam. Kemudian kalau pertingkahannya orang-orang soleh, kalau malam itu dibuat munajat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau malam mesti melek orang-orang soleh itu. Tapi meleknya dibuat untuk munajat, dibuat untuk taat kepada Allah. Lah kita kalau menuruti cara-cara ibadahnya orang-orang dulu itu, wali-wali dulu itu nggak mampu. Kayak Imam Sibli itu ada keterangan di sini. Pernah sholat itu biasa kalau malam itu 1000 rakaat, ada yang 400 rakaat. Kalau kita itu ya jebol gitu. Artinya ada formula yang Kanjeng Nabi itu kasih bahwa di akhir zaman itu yang paling enak itu adalah kita membaca banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemarin saya Habib Umar bin Hafid Yaman itu menerangkan barang siapa yang membaca sholawat ini setelah asar 80 kali maka dia diampuni dosanya 80 tahun. Bayangkan ini. Karena memang Sallallahu Alaihi Muhammad itu saja sholawat Jibril itu namanya. Itu Allah kasih 70 rahmat itu di dunia dan nanti keinginan yang di akhirat itu yang 30. Bayangkan satu aja, satu sallallahu ala Muhammad. Itu Allah yang 70 hajat dunia, rahmat yang ada di dunia, dia kasih. Yang 30 untuk hajat di akhirat. Padahal kata ulama, kullu amalin makbulun au mardudun illa sholatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amal itu bisa diterima dan bisa ditolak. Ya ngaji, ya bisa diterima dan tolak. Ngaji bisa diterima ditolak. Mungkin diterima, mungkin sholat, mungkin diterima, mungkin tapi sholawat Kanjeng Nabi itu gak mungkin ditolak. Jadi kita dalam keadaan guyonan, itu tetap
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya sholawat dan itu diberikan kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti ibadah orang-orang dulu kayak Sayyid cicitnya Kanjeng Nabi siapa? Sayyid Ali Zainal Abidin itu malam itu 1000 rakaat. Ya kita ya nggak bisa 20 rakaat yang salat terawih sambat ra karuan. Pok boyo eneng buril, encok rematik dan lain sebagainya. Nah, macam begitu Allah kasih formula Rasulullah kasih formula supaya kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui umat Rasulullah dan mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.